Halo, selamat berjumpa pada pertemuan kali ini. Selamat pagi atau mungkin selamat siang. Perkenalkanlah, saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang kedua, prosedur darurat dan SAR untuk para pasis ANT 2 ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan mengenai pengawaan di dalam pesawat luput maut. Baiklah, kalau gitu akan saya mulai saja pertemuan kedua ini. Mari kita lihat bersama, yaitu mengenai pengawaan. Tentunya ya pengawaan di dalam pesawat luput maut, bisa juga skoci, bisa juga life raft, bisa juga rescue boot dan lainnya. Karena SOLAS sudah menentukan, yaitu bahwa di dalam abandon ship atau meninggalkan kapal apabila menggunakan alat-alat penolong tersebut harus diawaki ya dengan sesuai apa yang ditentukan di dalam SOLAS. Jadi peraturan ini berlaku untuk kapal apapun, bisa kapal tanker, kapal barang, kapal penumpang. Kira-kira paling tidak garis besarnya tiga jenis kapal itu harus mengikuti aturan-aturan ini. Yang kedua, ada sejumlah layak personil terlatih di kapal untuk mengumpulkan dan membantu personil yang tidak terlatih. Sudah pasti ini tentunya untuk di kapal penumpang. Karena kalau di kapal penumpang ada banyak penumpang yang sudah pasti tidak terlatih, tidak ikut latihan, training mengenai bagaimana meninggalkan kapal tentunya. Oleh karena itu nanti di dalam latihan maupun ya kalau tentunya kalau sungguh-sungguh ya jangan sampailah kira-kira gitu. Ada personel yang memang mempunyai keterampilan untuk mengumpulkan para penumpang. Yang ketiga, ada cukup jumlah perwira atau personil bersertifikat dan mampu mengoperasikan alat-alat penolong dan perlengkapannya. Antara lain ya skoci utamanya. Kedua, life raft. Yang lainnya ya termasuk alat-alat untuk perorangan, umpamanya life jacket, lampung, immersion suit dan lain-lain. Ya, jadi ada cukup perwira yang bisa mengoperasikan ini untuk memberikan contoh kepada para penumpang. Dan sekarang bukan perwira saja, mungkin rating pun harus ada kemampuan untuk menunjukkan itu, mendemokan penggunaan alat-alat tersebut. Kira-kira demikian. Tidak perlu harus perwira, karena sekarang sudah menjadi persyaratan semua kru kapal yang belayar harus mengikuti beberapa training dan memiliki sertifikat. Yang keempat, ada sejumlah awak kapal yang layak, perwira dek atau personel bersertifikat lainnya untuk mengoperasikan pesawat luput maut untuk meninggalkan kapal. Ya, ini istilah pesawat luput maut ini terjemahan dari survival craft, yaitu lifeboat dan life raft, skoci penolong dan rakit penolong. Maksudnya demikian. Jadi memang harus ada sejumlah awak kapal yang layak ya, perwira dek atau personel bersertifikat yang lain, boleh engineer, boleh juga rating, yang memang mempunyai sertifikat
dari pelatihan-pelatihan untuk meninggalkan kapal. Kalau sekarang ya mungkin PSRB, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, yaitu tidak pandang perwira maupun rating, kira-kira begitu. Yang kelima, petugas pesawat luput maut memiliki suatu daftar awak pesawat yang saling mengenal tugasnya masing-masing. Ya ini perlu diabsen tentunya untuk latihan-latihan, si A tugasnya apa, si B apa, si C apa, dan seterusnya. Ya itu ada satu tabel yang dikutip dari tanggap darurat, abandon ship, tanggap darurat untuk meninggalkan kapal. Nanti diabsen supaya masing-masing personil tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya pada saat meninggalkan kapal. Ya ini saya sendiri sering melatih ini. Saya absen satu persatu apa tugasnya, misalkan pada waktu kebakaran, pada waktu meninggalkan Sekoci. Kalau dia lupa ya kita ingatkan. Ya khususnya anak buah kapal yang baru naik. Walaupun sudah dijelaskan dalam familiarisasi, tapi tidak ada jeleknya kalau di absen pada waktu pelatihan-pelatihan. Kira-kira demikian. Setiap pesawat luput maut yang bermotor harus memiliki personel yang ditetapkan mampu mengoperasikan mesin. Ya ini khususnya seorang engineer. Biasanya seorang engineer yang di dalam Sekoci itu. Misalkan Sekoci kiri, Sekoci kanan, ya pasti harus ada seorang engineer yang ada di dalam situ. Paling tidak oiler yang bisa menghidupkan motor daripada Sekoci itu. Ini dalam latihan-latihan harus dipraktekkan siapa yang bertugas ini, bagaimana menghidupkan mesin daripada Sekoci. Ya untuk masa sekarang menghidupkan mesin Sekoci saya rasa tidak harus digunakan diengkol, ya cukup menggunakan kunci, ada starternya, ya jadi ya tidak mesti engineer, mungkin deck officer pun bisa saja menghidupkan layaknya sebuah mobil, kira-kira tinggal memutar kuncinya baru mesin Sekoci itu bisa hidup. Yang terakhir, nakoda harus meyakini pendistribusian yang wajar personil pada 1, 2, 3 2, 3, 4. Ya jadi jangan ulang notis, kumpul orang notis semua, engineer satu Sekoci engineer semua. Harus seimbang, ada engineer-nya, ada perwira notisnya. Ya dalam membuat sijil atau dalam membuat orang-orang yang harus berada di dalam Sekoci itu. Ya kira-kira begitu aturan yang ada di dalam SOLAS. Jadi tidak ada istilah wah ini nggak ada engineer, tidak ada itu. Pasti ada pendistribusian 2, 3, 4 ini merata dalam Sekoci. Pasti ada engineer, ada perwira notis dan sebagainya. Berikutnya memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar penyelamatan di laut. Ya umpamanya apa? Bagaimana cara terjun ke air, ini di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, yaitu dengan menutup hidung, mengunci tangan, baru melompat ke air. Itu contoh memiliki pengetahuan tentang bagaimana prinsip dasar penyelamatan di laut. Baru nanti bagaimana sudah di air harus bergabung menjadi satu. Harus pegangan satu sama lain membentuk lingkaran.
terus kalau mau naik ke rakit atau skoci harus berbaris satu sama lain, pegang pinggang, baru yang paling depan pegang tali yang dilengkapi dengan gelang penyelamat, ya, baru ditarik naik ke rakit. Sampai di rakit terus bagaimana? Naik satu-satu, ya, dipegang dipegang oleh yang sudah naik duluan, baru gelangnya kasih belakangnya naik, kasih belakangnya naik. Tentunya ini nanti bisa dipraktekkan kalau berlatih di dalam kolam, ya. Ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap kru kapal. Yang kedua, evakuasi dengan cepat dan tepat. Untuk cepat dan tepat ini ya tentu harus latihan berkali-kali. Latihan saja pasti masih ada sesuatu yang menghambat, apalagi tanpa latihan. Ya, dengan cepat, tepat, selamat. Kira-kira gitu. Yang ketiga, menggunakan alat-alat keselamatan di kapal. Sudah pasti pakai life jacket, pakai immersion suit kalau perlu, protective aid kalau perlu di musim dingin, dan lain-lain, ya. Jadi semua alat keselamatan ada di kapal sesuai dengan daerah pelayarannya. Yang keempat, peluncuran rescue boat dan survival craft, ya, dengan cepat dan tepat. Sama juga, untuk cepat dan tepat mesti harus latihan, harus dicoba, ya, sesuai dengan aturan. Sebulan sekali harus dicoba bagaimana menurunkan rescue boat, ya. Tentunya kalau survival craft itu meliput lifeboat dan life raft, skoci dan rakit penolong. Kalau rescue boat adalah skoci penyelamat, ya, untuk nolong korban. Kira-kira demikian. Yang kelima, tindakan setelah di dalam survival craft atau rescue boat. Apa saja yang harus dilakukan? Kalau misalkan di dalam rakit, apa saja yang harus dilakukan di dalam rakit itu, semua nanti ada di dalam pelatihan. Demikian juga untuk rescue boat, skoci penyelamat, bagaimana menolong korban di tengah laut menggunakan rescue boat. Berikutnya, menggunakan sarana komunikasi darurat. Untuk di kapal masa sekarang, sarana komunikasi sudah menggunakan sistem GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, ya. Jadi untuk di skoci ada hyperop, ada two-way communication, ada ya alat-alat GMDSS lah yang harus dibawa di dalam skoci, ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau sudah masuk dalam alat-alat radio GMDSS, ya, yang harus dibawa ke survival craft atau rescue boat dalam skoci, rakit ataupun skoci penyelamat. Seterusnya, siap menerima bantuan dari kapal lain atau helikopter. Jadi bagaimana kalau ditolong, ya, khususnya untuk helikopter itu ada alat-alat yang spesial untuk ngangkat orang dari air ke helikopter. Alat-alat itu nanti akan ditunjukkan dan dalam pelatihan harus diperagakan juga untuk menggunakan alat-alat tersebut. Antara lain single lift, stretcher, dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan alat-alat itu di dalam pertolongan menggunakan
helikopter. Yang ke-8 adalah tindakan P3K. Ya, ini P3K ini sudah harus diberikan pelatihan bagaimana menolong pendarahan, kebakaran, dan lain-lain. Setiap officer khususnya sudah pasti tahu medical first aid atau P3K ini. Ya, nanti bisa ada beberapa orang officer, yang umumnya officer tahu P3K ini. Kira-kira demikian. Berikutnya mengenai macam-macam tanggap darurat. Situasi darurat, satu, definisi dan jenisnya nanti akan saya sebutkan. Ya, faktor penyebab terjadinya malapetaka itu ya umumnya disebabkan oleh orang itu sendiri. 80% kejadian penyebab dari malapetaka adalah dari faktor kelalaian manusianya, kira-kira demikian. Kalau faktor teknis ya tidak sebanyak faktor kelalaian manusia. Ini menurut penelitian. Berikutnya pencegahannya. Ya, bagaimana pencegahan jangan sampai terjadi situasi darurat. Ya, ini orang pasti mempelajari Safety Management Code, SM Code. SM Code adalah suatu sistem bagaimana di atas kapal tidak ada terjadi musibah. Ya, dengan petunjuk-petunjuk manual dan sebagainya di dalam safety management, semua itu ada disebutkan di dalam SM Code. Berikutnya menentukan kondisi darurat. Ya, jadi untuk menentukan ini darurat apa tidak, ya tentunya ada kepastian. Jangan tidak darurat dianggap darurat, yang darurat dianggap tidak darurat. Ini ya jangan sampai. Ada ketentuannya. Sudah saya sebutkan pada pertemuan pertama, kapal bocor. Tidak semua kapal bocor harus meninggalkan kapal. Harus dianggap sebagai situasi darurat. Ini sudah saya berikan contoh pada pertemuan pertama. Saya pernah mengalami kapal bocor di kapal tanker, tapi saya tidak meninggalkan kapal. Kapal tidak akan tenggelam karena apa? Di kapal tanker tangkinya terdiri dari kompartemen. Kalau satu tangki bocor, ya tentunya tidak mungkin kapal itu akan tenggelam. Justru saya isi tangki sebelah supaya tidak miring. Sampai tujuan selamat, tidak ada apapun yang dalam situasi darurat ini, yang seperti yang disebutkan dalam situasi darurat ini. Ini pengalaman saya. Jadi menentukan kondisi darurat ini ada ketentuan sesuai dengan kondisi di kapal. Ya, kalau kapal masih bisa ditempati, ya saya rasa tidak perlu harus meninggalkan kapal. Berikutnya sijil darurat atau emergency plan. Ini dibuat, ditempel di kapal, lengkap dengan tugasnya masing-masing kru. Tentunya beda jenis kapal, tentunya beda juga sijilnya. Kapal tanker dengan kapal penumpang tentunya ya pasti ada perbedaan. Kira-kira begitu. Bentuk sijilnya tentunya ada beda-beda sedikit. Berikutnya isyarat darurat. Isyarat darurat ini bisa isyarat visual, bisa dilihat, bisa juga isyarat bunyi. Nanti akan secara khusus saya tunjukkan di dalam materi berikutnya. Sekarang apa itu definisi
situasi darurat. Ya, situasi darurat adalah suatu keadaan yang lain dari keadaan normal yang mempunyai kecenderungan atau potensial membahayakan bagi keselamatan manusia di kapal, termasuk penumpang, kru kapal dan penumpang, sehingga semua harus meninggalkan kapal dengan menggunakan alat-alat penolong yang tersedia secara langsung maupun harus terjun ke laut lebih dulu. Ya, maksudnya kalau di Sekoci, masuk Sekoci, baru Sekoci turunkan. Tapi ada yang Sekoci harus sudah turun di air, orang baru terjun ke air. Ya, misalkan life raft, ya, rakit penolong dijatuhkan dulu, baru orang naik ke dalam rakit, ya, dan naik ke alat penolong sampai dengan mendapatkan pertolongan dari tim SAR, misalnya Search and Rescue di darat ataupun dari kapal lain. Kira-kira demikian yang dimaksudkan dengan situasi darurat di atas kapal menurut prosedur darurat. Ya, seperti ini. Jenis-jenis keadaan darurat. Jenis keadaan darurat ini tentunya ya tergantung daripada jenis dari kapalnya. Kapal tanker dengan kapal penumpang tentunya jenis daruratnya ya ada beda-beda sedikit. Umpamanya apa? Kalau di tanker ada tanggap darurat minyak tumpah, ya tentunya kalau di kapal penumpang tidak ada, ya kira-kira gitu. Ini saya kasih contoh. Satu, ini saya kumpulkan ada 13 kapal terbakar dan meledak. Ini sering terjadi di kapal-kapal tanker. Walaupun tidak nutup kemungkinan kapal-kapal penumpang pun bisa saja terjadi, seperti Lepina 1 yang berlayar dari Tanjung Priok ke Bangka. Contoh yang pada pertemuan pertama sudah saya tunjukkan. Bisa saja kapal penumpang terbakar. Tapi sangat mungkin kalau di kapal tanker. Ya, bukan terbakar saja, bisa saja meledak karena adanya gas hidrokarbon yang ada oksigen lebih dari 10% atau 8%, ada sumber panas. Nah, itu akan terjadi peledakan yang dahsyat di dalam tangki itu. Yang kedua, tabrakan dengan kapal lain. Itu juga disebut juga dalam keadaan darurat. Apalagi salah satu dari kapal itu umpamanya tenggelam. Makanya kapal yang tenggelam itu ya harus ditolong karena dia dalam keadaan darurat. Kira-kira begitu. Yang ketiga, kapal kandas. Ini contoh banyak sekali kapal kandas. Ya, kapal kandas kalau bisa lepas dari kekandasan ya tentunya tidak perlu meninggalkan kapal. Kalau kandas karena salah masuk alur, saya sendiri pernah mengalami. Kapal saya nyangkut di muara keluar sungai, keluar dari pelabuhan sungai, karena penuntun daripada alur itu padam, ya, padam. Karena penuntun yang dua lampu jadi satu untuk supaya posisi kapal tetap di alur. Kalau itu penuntun sudah padam, maka orang akan hilang arah, hilang ya tuntunannya. Ya, ini posisi kapal di mana tidak bisa tidak bisa diyakini bahwa kapal di alur yang dalam. Ini saya pernah ngalami
Akhirnya kapal nyangkut, terpaksa harus, karena ada sisa muatan harus dibongkar ke tongkang, akhirnya lepas air pasang. Artinya saya dengan anak buah saya tidak perlu meninggalkan kapal walaupun kandas. Tapi ada kapal-kapal yang kandas, tumpah minyak, ya akhirnya kru meninggalkan kapal, ditolong dengan petugas SAR dengan helikopter. Kira-kira begini, demikian. Yang keempat, kapal bocor. Ya, saya tadi sudah sebutkan atau di pertemuan pertama, ya tidak semua kapal bocor harus meninggalkan kapal. Jadi belum tentu kapal itu tenggelam. Ya, apalagi saat sekarang kapal kargo, kapal tanker pun pasti double bottom. Artinya kalau bocor di dasar kapal masih ada satu lapisan lagi. Itu untuk kapal kargo. Kalau di tanker double bottom atau tidak double bottom tidak masalah, karena tangkinya banyak kompartemen. Satu kompartemen bocor, kompartemen yang lain masih kedap, kira-kira begitu. Yang kelima, terbalik karena stabilitas dan cuaca. Ya, kalau cara mengunggah muatan salah perhitungan sehingga GM-nya negatif, taruhlah 0, ya, karena ada pengaruh dari luar, ada ombak, angin dan sebagainya. Begitu miring, ya kapal bablas langsung tenggelam. Tentunya demikian. Ya, karena terbalik karena stabilitas. Oleh karena itu, keahlian bagi para perwira nautis dalam menghitung GM kapalnya ya sangat diperlukan. Dalam pengaturan muatan diusahakan GM-nya harus positif, jangan minus, negatif, sehingga akibatnya mudah terbalik. Artinya titik G masih di bawah titik M, kira-kira demikian. Berikutnya tenggelam. Ya, kalau tenggelam ini sudah pasti harus meninggalkan kapal. Kapal bocor, tenggelam, ya mungkin tabrakan, tenggelam, ya harus meninggalkan kapal. Yang ketujuh, orang jatuh ke laut. Orang jatuh di laut ini ada, mungkin kasusnya ada beda-beda. Kalau yang jatuh di laut, kru kapal atau orang di atas kapal itu sendiri, artinya ya yang menolong kapal itu sendiri. Tetapi ada yang orang jatuh di laut, kapalnya sudah tenggelam, orang itu ngapung-ngapung, kemungkinan ada kapal lain yang lewat, kapal lain itulah yang menolong orang yang jatuh di laut itu. Jadi orang jatuh di laut tidak selamanya dari kapalnya sendiri, bisa saja orang jatuh di laut dari kapal lain. Karena saya sendiri selaku nakoda pernah mengalami menolong orang jatuh di laut, orang dari kapal lain. Kapalnya tenggelam, kebetulan saya lewat, dia melambai-lambaikan tangan di air dengan di beberapa bambu, kelihatannya yang terapung, dia lumpang di mengapung di atas kayu itu. Maka ya saya nyatakan kapal saya menolong orang jatuh di laut. Tetapi yang jatuh di laut bukan anak buah saya, tapi orang lain. Jadi ada dua macam. Orang jatuh ke laut dari kapal itu sendiri, atau menolong orang yang jatuh di laut dari kapal lain yang kebetulan kita lewat. Yang kedelapan, polusi. Ini adalah bagi kapal-kapal tanker. Dulu pada waktu kapal masih single hull,
ketika kapal kandas, maka minyak akan tumpah ke laut. Dan sebagai contoh yang signifikan adalah Exxon Valdez, kapalnya ESO yang kandas di Alaska atau di mana, sehingga 35.000 ton minyak mentah tumpah ke laut, mencemari lautan dan merusak lingkungan, biota dan lingkungan. Banyak ikan, banyak burung yang mati karena pencemaran minyak hitam itu. Ya, nah, itu polusi. Ya, terjadi polusi sehingga akhirnya timbul aturan baru. IMO bersidang membuat aturan baru tentang kapal tanker harus double bottom. Sampai saat sekarang kapal tanker umumnya yang DWT di atas 5.000 pasti double bottom dan double side. Tujuannya untuk menghindari polusi atau tumpahan minyak apabila kapal itu kandas ataupun tubrukan. Yang ke-9, kontaminasi. Ini juga hanya terjadi untuk di kapal tanker. Tanggap darurat kontaminasi ini hanya ada di kapal tanker. Misalkan kapal itu memuat lebih dari satu grade, lebih dari satu macam, umpamanya premium dan solar, ya kalau terjadi kebocoran, kontaminasi, itu untuk di kapal tanker ada tanggap daruratnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh kru kapal tercantum dalam suatu tanggap darurat kontaminasi. Kira-kira demikian. Ya tentunya untuk kapal bukan tanker, kapal kargo atau passenger, tanggap darurat kontaminasi ini tidak ada. Kira-kira demikian. Yang ke-10, minyak tumpah. Nah, ini untuk di kapal tanker, tumpahnya minyak ini mungkin pada saat kapal muat, luber dari dalam tangki karena terlambat membuka, menutup, memindah tangki, bisa saja ya, sehingga terjadi tumpahan minyak. Dan tumpahan minyak itu untuk kapal bukan tanker ya mestinya tidak ada, kecuali tumpahan minyak dari bunker, ya itu tidak sama dengan tumpahan minyak pada muatan kapal itu atau dari kargo kapal itu. Yang ke-11, mesin induk rusak. Ini sudah menjadi umum bahwa mesin induk rusak di tengah laut sangat mungkin sekali. Untuk itu langsung tanggap darurat, orang mesin, orang dek ya bertugas di tempatnya masing-masing di dalam sijil mesin induk rusak. Ini ada ditempel di dinding, siapa tugasnya apa, ada semua di dalam sijil tanggap darurat untuk mesin induk rusak. Berikutnya, mesin kemudi rusak. Ya ini tentunya tanggap darurat kemudi rusak. Ya saya sendiri pernah mengalami kemudi rusak, akhirnya menggunakan kemudi darurat yang di belakang itu. Pada waktu itu kemudi darurat tidak seperti sekarang. Sekarang kemudi darurat yang di belakang itu mengemudikannya mudah. Ada seperti roda kemudi juga. Kalau zaman dulu untuk merubah daun kemudi dari tengah-tengah ke kiri atau ke kanan harus dipompa, ya dipompa dengan tangan. Jadi ada koneksi atau komunikasi antara ruang kemudi darurat dengan anjungan menggunakan hedi-togi, perintahnya kemana, ya nanti diterima di dalam ruang kemudi darurat itu. Hanya saja untuk menggerakkan daun kemudinya dengan cara dipompa. Kalau saat sekarang tidak. Untuk kemudi darurat
Kalau kemudi induknya rusak, ya di belakang untuk merubah daun kemudi dari kiri kanan, kanan kiri atau tengah-tengah sangat ringan, tidak seperti zaman dulu. Kira-kira demikian. Yang terakhir adalah meninggalkan kapal. Ya, meninggalkan kapal ini sudah pasti menjadi keputusan nahkoda. Selama di kapal itu masih bisa aman ditempati, ya tentunya nahkoda tidak memutuskan untuk meninggalkan kapal. Tetapi kalau di atas kapal sudah tidak mungkin ditempati lagi, nahkoda akan memerintahkan meninggalkan kapal dengan menggunakan khususnya sekoci. Ya, umumnya menggunakan sekoci. Kalau saya dari awal saya berbicara tentang life raft, bukannya kalau meninggalkan kapal harus ke life raft, tidak. Jadi di sini saya tegaskan, life raft itu hanya apabila sekoci mungkin tidak bisa untuk menolong kru kapal atau penumpang. Jadi alternatif selain sekoci adalah menggunakan life raft. Bukan berarti life raft adalah suatu alat utama yang harus kita pakai pada waktu meninggalkan kapal. Jadi orang akan lebih nyaman tinggal di sekoci, lebih aman, ya, lebih nyaman dibandingkan naik ke di dalam rakit penolong atau life raft. Oleh karena itu, pada waktu meninggalkan kapal dalam tanggap darurat, umumnya orang menuju ke sekoci. Terkecuali kapal penumpang, mungkin karena banyaknya penumpang sekoci tidak muat, ada yang dirakit, ada yang di sekoci. Kira-kira demikian. Inilah beberapa jenis keadaan darurat yang dapat saya kumpulkan. Nah, ini contoh. Ini adalah kapal Lepina 1, Lepina 1 berdua yang terbakar pada saat belayar dari Tanjung Priok ke Bangka. Ini sudah pasti disebabkan karena faktor manusianya. Ternyata semua kru dan nahkoda dari kapal ini tidak pernah atau tidak memiliki sertifikat Basic Safety Training, apalagi BSRB. Jadi walaupun ada APAR, ada alat pemadam kebakaran dan sebagainya, tapi karena tidak pernah berlatih dan tidak memiliki keterampilan, ya tetap inilah yang terjadi. Ya, sudah pasti ini ada alat pemadam kebakaran dan lain-lain, tetapi karena setelah diperiksa ternyata informasi yang saya peroleh dari nahkoda sampai anak buah tidak ada basic safety training, tidak pernah berlatih, tidak ada pelatihan, apalagi sertifikat. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini 100% full disebabkan oleh faktor manusia. Ya, kebakaran Lepina 1 ini kalau nggak salah. Ya, yang belayar dari Tanjung Priok menuju Bangka. Dan anehnya juga kapal ini harusnya mengikuti SM Code. Ya. Kalau tidak mengikuti SM Code, ya tidak boleh belayar. Tentunya demikian. Tapi semua ini kejadian, ya ini bukan bidang saya untuk mengupas persoalan itu. Ya. Kenyataannya, faktanya kapal ini demikian. Kira-kira begitu. Nah, ini sebuah kapal tanker yang mestinya di kapal itu ada SM Code, ada lain-lain. Ini karena faktor manusia. Ya, jadi benar sekali kalau 80% kejadian itu disebabkan, walaupun sistem dijalankan dengan baik yang lain, tapi manusianya tidak memenuhi persyaratan ini, ya inilah terjadinya. Ternyata ini nahkoda dan kru turun ke darat.
terjadi kebakaran seperti ini. Ya, akhirnya didatangkan tim dari darat untuk memadamkan ini. Ini semua orang-orang yang terlatih, yang biasa jadi pelatih untuk pemadaman kebakaran, dikirim ke atas kapal ini, ya, SDM yang terlatih, sehingga akhirnya kapal ini bisa dipadamkan. Jadi ini yang memadamkan bukan kru kapal. Ini orang dari suatu training center, pelatih pemadam kebakaran dari suatu training center, ya. Makanya SDM ini sangat terlatih. Hari-hari kerjaannya melatih memadamkan kebakaran. Dikirim ke kapal ini sehingga akhirnya kapal bisa dipadamkan, minyak masih utuh. Sejarah dunia kapal tanker kebakar, minyak masih utuh baru ini. Umumnya yang lalu-lalu terjadi kebakaran, api padam karena minyaknya sudah habis. Tapi ini minyak masih utuh di dalam tangki. Ya, api bisa dipadamkan oleh tim dari training center yang memang dia hari-hari melatih untuk pemadaman kebakaran. Ini tenggelam, ini di luar sampai tenggelam akhirnya. Berikutnya kapal tubrukan. Inilah terjadi kapal tubrukan. Ya sudah pasti kapal yang di palkahnya ketabrak ini ya bakalan tenggelam. Oleh karena itu kapal yang ini harus ditolong naik di kapal yang nabrak ini, yang tabrak ini. Ya, ini itulah dalam plotting radar simulator dianjurkan para perwira navigasi selalu mengambil aspek, ya, gunanya untuk nyimpang sudut antara haluan kapal target dan baringan kebalikan dari kapal. Jadi kalau dalam radar plotting dianjurkan selalu menghitung aspek. Karena gunanya aspek itu untuk apa? Untuk sudut penyimpangan. Kalau sudah tahu aspek sekian, ya rubah aja haluan ke kanan kapal ini, mamanya sebesar aspek, sudah pasti tidak akan terjadi seperti ini. Makanya dalam radar plotting selalu disuruh menghitung aspek daripada kapal yang diamati. Ya, kira-kira begitu. Ini kapal kandas dan tenggelam ditolong dengan helikopter. Ya, contohnya ini. Ini orang diangkat ke atas menggunakan helikopter. Nah, ini adalah MSC Napoli, kapal peti kemas, muat peti kemas berisi sepeda motor BMW dari Jerman dibawa kemana? Ternyata di tengah laut kapal ini mengalami musibah, yaitu retak di bagian lambungnya. Kapalnya retak, miring, maka nahkoda mengambil keputusan untuk meninggalkan kapal. Kapal miring kanan, sekoci sebelah kiri yang diturunkan. Ya, ini retaknya di sini. Nurunkan sekoci, krunya sekitar 30, daya tampung sekocinya 30 lebih, 32. Sehingga nahkoda hanya nurunkan satu sekoci, semua awak kapal bisa ditampung di dalam sekoci itu. Ya, kapal miring kanan, kapten memerintahkan nurunkan sekoci kiri. Ya, akhirnya kru yang di dalam sekoci ini ditolong dengan helikopter, semua bisa diangkat naik ke helikopter dan dibawa ke darat. Kapal ditinggalkan ini, ya, akhirnya nahkoda meninggalkan kapal berserta anak buahnya. Ini adalah kasus daripada MSC Napoli. Saya kutip dari internet mengenai musibah kapal-kapal. Ini contohnya. Baru selanjutnya mungkin ya muatannya dipindah ke tongkang atau gimana ini. Kira-kira demikian. Ini. Nah, ini adalah kapal yang mula-mula
mesinnya rusak. Saya lupa nama kapal ini apa, di pantai Amerika sana, kandas, hanyut, mesinnya rusak, hanyut, kandas. Kapten minta tolong ditarik oleh takbut, karena ditarik takbut digoyang kiri kanan, malah akibatnya kapal ini patah di tengah ini. Ini ceritanya demikian, ada di tentang musibah kapal-kapal. Akhirnya kapten minta tolong ke darat, SAR dengan helikopter datang ke kapal. Belum sempat mengambil anak buah kapal, helikopter menabrak tiang, helikopternya pun mengalami kehancuran. Ya, ini musibah. Ini kapal ini kalau nggak salah kapal Malaysia ini. Saya lupa namanya, kapal apa. Ini pernah terjadi. Kira-kira demikian. Faktor penyebab 80% oleh manusia. Mungkin manusia yang tidak terlatih, atau terlatih tapi tidak ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang kayak Lepina tadi, memang sama sekali tidak ada pelatihan. Misalkan BST, SRB itu dari nahkoda sampai anak buahnya tidak pernah, karena terbukti daripada mereka semua tidak memiliki sertifikat itu. Ya, memiliki sertifikat itu adalah suatu bukti bahwa awak kapal pernah mengalami pelatihan. Nah, ini sama sekali. Jadi betul 80% musibah itu disebabkan oleh faktor manusia. Baru yang lain teknis dan faktor alam kira-kira 20%. Ini dari catatan yang ada, yang pernah terjadi kecelakaan di atas kapal. Yang dikumpulkan ternyata 20% hanya faktor alam, faktor teknis. 80% lebih oleh faktor manusia. Oleh karena itu, IMO mandang perlu bahwa semua kru kapal harus ada pelatihan, ada sertifikat untuk belayar. Ya, kira-kira gitu. Untuk belayar pasti harus memenuhi sertifikat yang merupakan bukti bahwa awak kapal itu telah melakukan pelatihan-pelatihan yang ditentukan oleh standar training dari International Maritime Organization. Kira-kira demikian. Berikutnya menentukan kondisi darurat. Ya, menentukan kondisi darurat, apakah keadaan yang dapat menimbulkan darurat dapat diatasi. Kalau diatasi, ya tentunya jangan dianggap itu darurat. Kebakaran kalau bisa dipadamkan, ya kita tidak perlu meninggalkan kapal. Kapal bocor kalau tidak tenggelam, ya itu bukan tidak perlu harus meninggalkan kapal. Yang kedua, jika meninggalkan kapal, apakah keadaan cuaca memungkinkan untuk menurunkan suatu jenis alat penolong, sekoci atau life raft, ya, rakit penolong atau sekoci penolong. Ya, itu juga jangan pula orang malah celaka pada waktu menurunkan alat-alat penolong itu. Itu harus jadi pertimbangan seorang nakoda atau kru kapal sendiri, awak kapal sendiri. Ya, kira-kira gitu. Apabila keadaan darurat dapat diatasi, waktu diperlukan memadai, cukup waktu untuk mengatasi. Misalkan kalau tidak, ya tetap harus meninggalkan kapal. Ya, kira-kira gitu. Yang keempat, apakah alat-alat penolong telah disiapkan? Ya, tentunya kalau kapal itu melaksanakan safety management dengan baik, semua alat penolong pastinya dalam keadaan siap. Karena di dalam safety management, selain ada internal audit dari DPA, ada external audit dari lembaga yang ditunjuk, yang diakui, umpamanya biro klasifikasi, ya, untuk
mengaudit kapal itu. Ya. Jadi apakah alat-alat penolong telah disiapkan, ya, kira-kira gitu. Tentunya kalau kapal itu melakukan manajemen safety SM code, ya semuanya dalam keadaan siap. Kalaupun ada temuan, ya dalam waktu diaudit tentunya ya harus di closing, harus segera dipenuhi apa non-conformity-nya, apa kekurangannya, apa ketidaksesuaiannya, segera diatasi. Itu untuk saat sekarang. Di samping faktor manusianya terlatih, ada sertifikat, ada juga manajemen untuk di atas kapal. Ya, jadi tidak pihak kapal saja, pihak service di darat pun harus bertanggung jawab mengenai operasional daripada kapal itu. Makanya ada audit itu. Berikutnya, isyarat-isyarat marabahaya atau komunikasi marabahaya telah dikirimkan dan sejauh mana efektivitasnya. Ya, mengirimkan ini kalau untuk sekarang menggunakan sistem GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, ya mestinya lebih baik daripada saat sebelumnya. Umpama saja kalau kita malam musibah minta tolong menggunakan pertama DSC, Digital Selected Call, untuk perangkat PHF maupun MFHF itu ada di kapal, sehingga kalau itu dioperate semua kapal dalam jangkauan pesawat itu atau stasiun pantai dalam jangkauan pesawat itu akan menerima berita informasi itu. Dengan mendengarkan diawali nada tinggi rendah, kemudian kru kapal atau yang bertugas atau mungkin nakoda sendiri menyiarkan berita musibah itu ke semua pihak dengan menggunakan radio PHF maupun MFHF yang disebut Digital Selected Call. Karena saya sendiri pernah mencoba, pada waktu itu belum banyak orang yang punya GMDSS, sehingga saya coba bolak-balik, tidak ada yang mungkin orang belum paham pada waktu itu. Jadi di DSC PHF itu kalau dioperate nanti akan timbul nada tinggi rendah. Untuk semua kapal dalam jangkauan pesawat radio itu akan mendengarkan nada itu. Baru kemudian nakoda menyiarkan berita, misalkan mede-mede. Apa musibahnya nanti disebutkan di dalam penyiaran perangkat radio GMDSS tersebut. Jadi sekarang tidak ada PHF yang tidak dilengkapi dengan Digital Selected Call. Jadi semua sudah ada. Di samping persyaratan lain dari bagian GMDSS, yaitu 4 perangkat lainnya, misalkan Emergency Position Indicating Radio Beacon, kalau itu dihidupkan, seluruh dunia akan mengerti berita musibah itu, karena sistem penyiaran melalui IPREP ini melewati satelit GMDSS. Nah, baru dari satelit itu dipancarkan ke stasiun-stasiun bumi yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Jadi seluruh dunia akan tahu apabila orang menghidupkan Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini saya pernah mencoba, cuma hanya sekedar testing, bukan saya menghidupkan. Sehingga pada saat alat itu tidak sengaja dihidupkan, semua saluran di dunia akan tahu, ya, baik itu stasiun pantai atau apa, itu pernah terjadi, ya. Tapi untuk masa sekarang orang sudah tahu apa itu IPREP, bagaimana menghidupkannya, bagaimana mengetesnya, ya tentunya
kesalahan yang demikian tidak akan terulang kembali. Ya, nanti ini ada di epilog. Ya, kalau Search and Rescue Radar Transponder hanya untuk supaya perangkat penyelamatan skoci maupun rakit yang menghidupkan SAR bisa dideteksi oleh kapal lain yang menghidupkan radarnya. Akan timbul sinyal yang tajam sekali yang khusus tampil di dalam tabir radar apabila perangkat itu dihidupkan. Ya, kira-kira demikian. Ini isyarat-isyarat bahaya dengan adanya radio GMDSS. Mencegah terjadinya keadaan darurat. 1, kapal harus layak laut. Artinya apa? Memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Marpol, SOLAS, dan lain-lain, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat, surat-surat, dan lain-lain bahwa kapal itu layak laut. Paling tidak ada sertifikat untuk manajemen service dan manajemen di kapal dengan adanya safety management saat sekarang ini. Yang kedua, pemuatan, pemadapan, perawatan muatan, ya ini pemadatan yang pokok menentukan tentang GM daripada kapal itu adalah aman, positif, titik G di bawah titik M. Perawatan, ya tentunya kalau memuat muatan yang berbahaya ada perawatan khusus ya untuk muatan-muatan berbahaya, ya ada aturan-aturan, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, kira-kira gitu. Ya, khususnya aja untuk tanker muatan minyak itu ada aturan-aturan tersendiri, safety-nya sendiri, ada checklistnya, khususnya yang dibuat oleh International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal oleh ESCOT itu. Ada checklist ESCOT. Ya, kira-kira begitu. Yang ketiga, rencana pelayaran yang benar, ya, contingency plan, ya. Jadi membuat rencana pelayaran sebelum belayar, dibuatlah rencana pelayaran dengan baik, ya. Dengan mungkin nahkoda memerintahkan perwira yang bertugas, khususnya second officer, ya. Saya pernah memberikan masukan kepada nahkoda pada waktu membuat rencana pelayaran kapal belayar dari Onomichi menuju Singapura. Pada waktu itu saya pernah lewat di pantai-pantai dekat Filipina sini, banyak rek kalau malam tidak nyala. Kondisi ini saya lapor kepada nahkoda, lebih baik kita lewat di tengah saja, menyeberang Laut Cina Selatan daripada minggir-minggir tetapi nanti malam-malam menubruk umpamanya rek yang tidak ada lampunya. Ya, makanya rencana pelayarannya dibuat yang sebaik-baiknya, dibuat dengan masukan informasi yang sebanyak-banyaknya, yang seaman-amannya. Kira-kira begitu. Monitor berita cuaca atau berita navigasi ini sudah sekarang otomatis, yaitu dengan menggunakan NAVTEQ, Navigational Telex. Ya, semua berita navigasi secara otomatis masuk di dalam NAVTEQ. Oleh karena itu, jangan sekali-kali NAVTEQ itu dimatikan walaupun kapal di dermaga, karena adanya berita setiap saat bisa langsung di print di dalam NAVTEQ itu, ya, Navigation Telex. Berita-berita tentang navigasi khususnya itu yang menyiarkan untuk saat sekarang dengan adanya sistem GMDSS ini disiarkan langsung melalui NAVTEQ. Jadi jangan sekali-kali NAVTEQ dimatikan sehingga berita cuaca terdeteksi terus. Berikutnya, monitor alat-alat keselamatan secara berkala, seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Ini ada lagi nanti
audit, dari internal audit, external audit, sistem manajemen keselamatan SM Code. Kalau di tanker ada lagi petting, ya, audit dari pemilik muatan untuk safety, namanya petting, ya, dengan basic SIRE, Ship Inspection Report, yang dibuat oleh Oil Company International Marine Forum. Ya, sekarang tentunya dengan adanya petting ya alat-alat keselamatan akan terdeteksi terus, terpantau terus. Kalau tidak baik, segera diperbaiki, segera dipenuhi kekurangannya. Kira-kira demikian. Yang keenam, mengingatkan awak kapal dan penumpang mencegah keadaan darurat. Ya, tentunya untuk penumpang paling tidak ya tidak jatuh ke laut lah. Kira-kira demikian. Diingatkan, ada peringatan-peringatan, pelatihan-pelatihan tertulis untuk semua yang ada di kapal. Kalau di tanker dilarang merokok dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau di tanker ada izin hot work dan sebagainya. Ya, kira-kira demikian untuk poin 6. Untuk poin 7, ABK kuat fisik dan mental, terdidik, terampil, dan berdedikasi. Ini untuk masa sekarang SM Code ada BIPO Joint Ship Training. Ya, sebelum naik kapal ada interview dari Sorbis untuk awak kapal yang akan naik kapal. Jadi masalah ini wajib, ya. Kalau memang tidak memenuhi ya tidak jadi naik kapal, kira-kira begitu. Yang ke-8, pelatihan rutin keadaan darurat di kapal. Jangan sampai latihan tetapi tidak dievaluasi, apalagi tidak latihan. Latihan saja kalau tidak dievaluasi, nakoda selesai latihan harus dikumpulkan lagi, dievaluasi apa kekurangannya, diingatkan sehingga untuk pelatihan berikutnya tidak ada terjadi kesalahan. Kira-kira demikian. Nomor 9, ronda keliling setiap selesai jaga dan pencatatan setiap hasil penglihatan. Ini khususnya bagi kru yang habis tugas jaga harus keliling, ya. Apa yang ditemukan dicatat dan sebagainya. Ya, ada ronda keliling pada waktu memberitahu amplop paling tidak 1/4 jam sebelum pergantian jaga. Terakhir, disiplin kolaborasi yang tinggi, penanganan keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Ini dapat dijalankan dengan latihan-latihan, dengan kesungguhan, dengan evaluasi dan lain-lainnya, ya tentunya baru bisa dilaksanakan untuk yang ke-10 ini. Mestinya kalau dalam keadaan kapal melaksanakan safety management SM Code, kapal 500 gross tonnage ke atas harus SM Code, tentunya ya yang ke-10 ini bisa dilaksanakan. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah subkomite meeting bagi kru kapal pada waktu dilakukan secara berkala untuk membahas semua kekurangan-kekurangan, temuan-temuan di kapal. Ya, apa yang dianggap tidak baik bisa disampaikan di dalam meeting ini, pertemuan ini. Dilakukan sebulan sekali. Atau pada waktu evaluasi pada waktu selesai latihan. Misalkan selesai latihan kebakaran, selesai meninggalkan kapal, anak buah dikumpulkan lagi oleh kapten, baru dievaluasi. Masukan-masukan apa yang terjadi pada waktu pelatihan dicatat, dan untuk latihan berikutnya tidak akan terjadi ulang. Ya, ini dengan SM Code
subkomite meeting ini harus diadakan tiap bulan sekali. Ya, nakoda mengumpulkan anak buah atau chief officer untuk mengevaluasi semua alat keselamatan, alat penolong yang ada di kapal. Kira-kira demikian. Nah, ini untuk pemelihara, ya, pelatihan dan sebagainya ada dari Solas. Ya, ini tak perlulah saya sebutkan. Ini ada sebulan sekali, ya, ada setahun sekali, ada seminggu sekali. Ini ada di dalam Solas, ya. Nanti bisa dibahas di subkomite meeting, disampaikan kepada anak buah. Sijil darurat atau master list harus disebutkan di mana tempat berkumpul. Ini pun tidak hanya di kapal, di suatu lembaga-lembaga, di kantor-kantor dan sebagainya, tempat berkumpul ini selalu harus ditunjukkan di dalam lingkungan kantor itu. Apalagi di kapal, harus digambar, dilukis orang tempat kumpulnya di mana. Untuk kapal penumpang harus diketahui oleh pemerintah, ya, sijilnya diketahui oleh mungkin sah bandar, paling tidak demikian. Tugas khusus setiap anak buah kapal dijelaskan di dalam sijil ini, disebutkan satu-satu dan harus paham. Ya, yang tidak paham diberitahukan pada waktu latihan-latihan atau selesai latihan dievaluasi sehingga mereka tahu benar apa yang menjadi tugasnya. Yang keempat, dibuat sebelum berangkat, salinannya digantung di tempat yang strategis. Ini ya tentunya kapal penumpang, ya, sudah ditempel tetap di dinding. Ya, kalau kapal bukan penumpang sudah ada, ya, sijil darurat ini sudah ada di dinding, ditempel di mana banyak orang bisa tahu. 5. Menunjukkan pembagian tugas anak buah yang berhubungan dengan penutupan pintu-pintu kedap air kalau terjadi kebakaran atau kapal bocor. Siapa yang tugas menutup pintu-pintu kedap air ini, ya. Baru berikutnya, siapa yang membawa EPIRAP, Emergency Position Indicating Radio Beacon, Search and Rescue Radar Transponder, dan Portable Very High Frequency. Ya, ini siapa yang bawa harus jelas. Ya, baru mengenai peluncuran sekoci maupun rakit penolong. Persiapan umum alat-alat lainnya apa yang harus dibawa. Ya, tentunya ini alat-alat penolong tidak boleh bawa alat-alat barang-barang pribadi, milik pribadi misalnya. Ya, mengapel penumpang karena di dalam kapal penumpang sijilnya si A, si B di sekoci mana harus jelas. Ya, nanti di absen satu-satu. Baru pemadaman kebakaran. Ya, siapa-siapa yang tugas menjadi nozzleman, yang menjadi pemimpin pemadaman, yang menjadi helper dan sebagainya, nanti disebutkan di dalam sijil itu. Berarti yang keenam, tugas khusus pemadam kebakaran. Ini ada orang-orang, ya, nanti contoh sijil akan saya tunjukkan di dalam bahan ajar ini. Kira-kira demikian. Yang ketujuh, isyarat-isyarat yang harus dibunyikan atau ditunjukkan. Ya, yang dibunyikan ya suling. Meninggalkan kapal 7 pendek 1 panjang, umpamanya begitu. Ya, itu disebutkan di dalam sijil ini nanti. Ini contohnya. Ya, isyarat kebakaran, bunyi lonceng kapal dan alarm bel terus-menerus untuk jangka waktu 10 menit. Ini untuk kebakaran. Meninggalkan kapal 7 tiup pendek 1 panjang dengan suling.
Ya, bersamaan bunyi alarm bel terus-menerus. Ini tanda untuk meninggalkan kapal. Orang jatuh di laut, ada yang teriak man overboard, ya, atau suling panjang 3 kali, atau orang mengibarkan bendera O. Ini untuk mengibarkan bendera dan sebagainya, ini bagi saya kalau untuk di tengah laut saja saya rasa ya nggak perlu, tapi kalau di pelabuhan mungkin perlu, ya, mengibarkan bendera O, ya, kira-kira demikian. Berikutnya, keadaan darurat lainnya diumumkan dengan public addresser, umpamanya minyak tumpah, kontaminasi, dan lain-lain. Ya, kira-kira demikian. Kalau pembatalan 3 tiup pendek pada suling kapal dan 3 bunyi pendek pada alarm umum, ya, suling ataupun dut pendek atau ring, atau ini tanda sudah pelatihan sudah selesai, ya, pelatihan sudah selesai menggunakan suling atau menggunakan alarm bel 3 pendek tadi. Lanjutnya, ini contoh peran untuk sekoci seperti ini. Nakoda pemimpin umum untuk di sekoci 1, di sekoci 2 mu'alim 1, mu'alim 2 pemimpin sekoci, mu'alim 3 yang sekoci 2. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, di sini tidak disebutkan nama, karena kalau disebutkan nama nanti ada mutasi, sijil ini harus dirubah lagi. Tetapi kalau dengan jabatan, siapa yang mengertikan jabatan itu, ya itulah yang bertugas ini, yang untuk tugas-tugas di sekoci seperti ini. Ya, ini yang pengalaman saya di atas kapal. Ya, semua Anda sebagai kru kapal pasti punya pengalaman sendiri perihal boat station atau peranan darurat lainnya. Ya, kira-kira demikian. Ini untuk tumpah minyak semacam ini di kotak-kotak ini. Ini saya kutip dari Pertamina, dan mungkin di Pertamina sendiri sekarang sudah tidak seperti ini. Jadi ini selalu ada perubahan untuk perbaikan. Tentunya semakin hari semakin lebih baik, ya, tanggap darurat ini. Ini tanggap darurat untuk minyak tumpah. Nah, ini pencemaran. Ya, ini tidak disebutkan orangnya, tapi disebutkan jabatannya dan tugas-tugasnya seperti ini. Ya, ini saya kutip dari Pertamina pada waktu saya masih aktif di kapal dulu, dan mungkin untuk sekarang sudah diperbaiki lagi, lebih praktis, lebih mudah dilaksanakan, lebih mudah dipahami. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini contoh yang sering di kapal-kapal Eropa, khususnya di kapal-kapal daerah Skandinavia seperti ini. Ya, emergency plan-nya seperti ini. Yang ini 7 pendek 1 panjang, abandon ship, 7 pendek terus-menerus kalau terjadi kebakaran. Ya, ini tugasnya. Dan ini semua tidak disebut orangnya, tapi jabatannya. Tentunya ini akan lebih praktis. Anda mungkin mempunyai pengalaman sendiri di kapal Anda, bisa sama dengan ini, bisa saja tidak sama dengan ini. Ya, ini disebutkan jabatannya. Ya, ini seperti ini saya kutip dari kapal-kapal Skandinavia, ya, kapal-kapal Pertamina yang dibuat di Norwegia atau mana, Swedia dan sebagainya. Sijilnya selalu kok saya lihat seperti ini. Ya, tentunya kita bisa saja membuat yang lain lagi yang lebih praktis, lebih mudah dipahami oleh anak buah dan sebagainya. Ini adalah pengalaman saya pada waktu saya sebagai second officer, kira-kira tahun 70-an. Saya melatih memadam kebakaran
untuk kru kapal Permina Samudra 5, saya absen, saya cek, saya tanya satu persatu tugasnya supaya orang tahu. Sebelum mulai latihan, saya cek dulu si A, si B tugasnya apa. Jadi nanti dia akan nyebutkan saya di sini, ada semua. Sama nggak dengan tabel ini? Kalau dia tidak paham, perlu dijelaskan. Ini saya sendiri pada waktu saya sebagai second officer ditugaskan untuk melatih memadamkan kebakaran di MT Permina Samudra 5 tahun 70-an. Kira-kira demikian. Ya, ini mengabsen Pak Yerdil. Berikutnya prinsip-prinsip penyelamatan diri di laut. Ya, peraturan meninggalkan kapal sudah tahu tadi. Meninggalkan kapal ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang nggak aman, baru boleh meninggalkan kapal. Prinsip bertahan hidup di laut. Ya, karena di air itu ya tentunya tidak sama dengan di darat. Persiapan sebelum meninggalkan kapal, saat meninggalkan kapal, ya baru terakhir faktor keberhasilan dalam menyelamatkan diri. Ya, yang keenam, penguasaan diri dari kepanikan. Ya, siapa orangnya kalau kapalnya tenggelam tidak panik atau kapalnya terbakar. Tapi kalau orang terlatih, mempunyai pengetahuan, tahu teknik penyelamatan, ya tentunya tidak seperti orang yang tidak tahu. Ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira demikian. Ya. Cara lebih lama bertahan di laut, ini optimis dan termotivasi. Orang optimis karena dia tahu teknik penyelamatannya. Ya, tidak panik. Apa yang harus dilakukan tahu. Ya, ada prosedurnya. Kita ikuti prosedurnya. Ya, termasuk sekarang ini kita mempelajari prosedur darurat itu kan gunanya untuk ini. Optimis, termotivasi, tidak panik. Kita mempelajari ini. Kalau kita tidak pelajari sebelumnya, tentunya akan lebih buruk daripada kita yang memang ingin mempelajarinya. Ya, hindari meloncat ke laut sedapat mungkin. Kalaupun loncat, ada caranya loncat, ya, seperti yang ditunjukkan dalam pelatihan. Memakai pakaian yang tebal, kalau perlu pakai immersion suit, ya, hemat tenaga dan makanan. Tentunya di laut tidak perlu kita harus berenang seperti kalau kita menggunakan tenaga berenang di kolam. Ya, kita tidak perlu berenang dengan menggunakan life jacket atau baju berenang, cukup mengapung-apung. Ya, kalau pakai pelampung ya kita menggunakan pelampung di tengah-tengah pelampung itu. Ya, kira-kira gitu. Jangan kita berenang, ya. Karena berenang itu memakan tenaga sehingga Anda kehabisan tenaga nantinya. Ya, hemat makanan tentunya ya sesuai prosedur aja. Makannya dibagi, tidak ini hari tenggelam makanan langsung dibagi sekarang. Ya, nanti ada aturannya. Ya, minum obat anti mabuk kalau memang di dirinya merasa ya itu ada antimo atau obat anti mabuk di dalam perlengkapan P3K-nya itu, bisa saja orang makan itu. Kira-kira demikian. Persiapan sebelum meninggalkan kapal. Ya, tindakan awal saat mendengar isyarat bahaya, berpakaian tebal. Ya, kalau perlu pakai jaket, di samping memakai alat-alat keselamatan. Yang pasti jaket berenang harus dipakai. Ya, harus segera berkumpul di tempat yang sudah ditentukan di dalam sijil. Ya, tempat berkumpulnya di mana segera. Ya, ini tentunya perlu latihan-latihan yang seperti ini. Ya, yang kedua, tindakan di dek rakit skoci. Laksanakan tugas sesuai sijil. Jangan mengerjakan tugasnya orang lain sedangkan tugasan sendiri tidak tahu.
masing-masing orang sudah tahu tugasnya. Ya, ikuti petunjuk petugas. Ya, kalau kapal penumpang, ya penumpang harus patuh kepada petugas. Ya, turunkan sekoci penolong dan sekoci penyelamat kalau perlu. Ya, ada nurunkan sekoci, orang harus masuk dulu dalam sekoci baru diturunkan, khususnya di sekoci dengan dewi gaya berat atau dengan dewi pripol. Orang masuk baru turun. Ya, kira-kira gitu. Turunkan, lemparkan rakit penolong kalau memang perlu rakit penolong. Tetapi kalau sekoci sudah cukup, ya saya rasa tidak perlu kita memikirkan life raft atau rakit penolong. Karena sudah demikian rupa, semua kru kapal itu bisa naik di dalam sekoci, termasuk penumpang. Kalau memang harus dirakit, ya itu apa boleh buat, khususnya di kapal-kapal penumpang. Kalau di kapal-kapal bukan penumpang, semua orang dalam satu sekoci aja sudah cukup. Contohnya MSC Napoli tadi. Ya, kalau memang harus 2 sekoci, ya memang harus ke tempatnya masing-masing, ke sekocinya masing-masing. Ya, jadi semua kru naik dalam satu sekoci itu sudah jadi persyaratan bisa ditampung dalam satu sekoci. Apalagi hanya separuh, sangat lebih. Makanya ya kita tidak perlu memikirkan rakit penolong. Rakit penolong ini hanya di dalam pelatihan kita tonjolkan, kita tunjukkan, karena orang tidak akan tahu kalau tidak ada pelatihan. Ya, tetapi dalam kenyataan meninggalkan kapal, orang harus memilih ke sekoci. Kira-kira demikian. Bila sempat bawa selimut, makanan dan minuman tambahan. Bila sempat, khususnya untuk bagian catering. Segera naik sedapat mungkin ke sekoci. Ini saya sebutkan. Rakit penolong ini hanya ada di dalam pelatihan. Dalam praktek kenyataan sebenarnya kejadian, orang pasti semua ke sekoci. Dalam latihan pun tidak ada satu orang yang ke rakit, pasti semua ke sekoci. Hanya saja orang harus tahu bagaimana menurunkan rakit penolong ini dalam pelatihan. Tapi dalam kenyataan meninggalkan kapal, orang harus milih ke sekoci. Kira-kira demikian. Meninggalkan kapal, ya, terjun ke air dengan life jacket, terjun ke air dengan pelampung penolong, ya, tindakan selama di dalam air. Ini sudah saya tunjukkan di pertemuan pertama, bagaimana terjun ke air, tutup hidung, dikunci, baru melangkah. Ya, kalau menggunakan pelampung penolong, pelampung dilempar dulu, baru orangnya terjun, baru pelampung masukkan lewat kepala. Ya, kira-kira gitu. Ini sudah ditunjukkan dalam pelatihan di pertemuan yang pertama. Ya, tindakan selama berada di air, jangan berenang. Cukup berkumpul menjadi satu sampai dapat pertolongan. Naik ke kapal, naik ke sekoci atau ke rakit dengan secara bergiliran, berbaris, pegang pinggang satu sama lain, baru naik ke dalam sekoci ataupun kerakit, andai kata Anda di air. Kira-kira demikian. Ini contohnya pegangan seperti ini. Ya, pegangan depannya. Ini alternatif kalau orang tidak ke sekoci mau naik ke rakit. Kira-kira demikian. Nah, ini contoh kejadian kasusnya Roro Senopati Nusantara, sudah ditolong oleh TNI AL, tetapi karena krunya tidak tahu cara bertahan hidup di laut, pegangan belakangan satu, sehingga dilempar tali penolong, dapat satu, lempar dapat satu. Karena di laut banyak orang, akhirnya sampai sudah gelap, belum semua korban bisa ditolong naik ke kapal, sehingga akhirnya ya banyak juga korban yang hilang, yang meninggal, yang hilang di laut. Ini dari
kenyataan yang pernah terjadi, ya. Saya kutip dari media, ya, media sosial mengenai pertolongan di laut pada waktu Roro Senopati Nusantara tenggelam. Kira-kira demikian. Faktor keberhasilan dalam penyelamatan diri, ya, mempertahankan kondisi fisik dan psikis. Makanya jangan berenang, ya, diemlah di air atau di rakit atau di sekoci. Jangan menggunakan tenaga untuk yang tidak ada manfaatnya, ya. Mempertahankan alat penolong dalam keadaan baik, tidak menyalakan api, merokok, ya, sudah pasti, apalagi di dalam rakit, ya, bisa nyundut bantalannya, bocor, tenggelam, ya. Tidak ada senjata tajam. Kalaupun ada senjata, perlengkapan sekoci atau perlengkapan rakit dibuat demikian rupa tidak tajam, ya. Tidak bersepatu tumit keras atau tajam, ya. Sepatu kerja misalkan tidak bisa dipakai di atas rakit penolong. Tidak memukul-mukul benda keras, ya, sudah pasti, ya, tidak ada gunanya itu. Apa yang dipukul-pukul, saya rasa tidak perlu kita dengan pukulan yang keras, ya, dengan cara lain. Ikuti prosedur yang benar dan menurunkan sekoci atau rakit, ya, khususnya sekoci. Orang masuk dulu, baru sekoci diturunkan. Ada tarikannya untuk menurunkan, untuk sekoci gaya dengan dewi-dewi gaya berat, ya, menurunkan sekoci dari dalam sekoci itu sendiri. Menggunakan semboyan piroteknik secara benar, ya, ini menggunakan smoke, red hand flare, parachute signal, ya, tentunya dalam pelatihan-pelatihan harus diperagakan ini seharusnya, ya. Bagaimana menghidupkan smoke signal, bagaimana menghidupkan red hand flare, bagaimana menggunakan parachute signal ini. Komunikasi GMDSS sudah pasti semua officer pernah training GMDSS, tahu alat komunikasi GMDSS. Tetap berkumpul menjadi satu, ya, contohnya tadi di kapal Senopati Nusantara, dia tidak jadi satu, pisah-pisah, sehingga TNI AL menolong dapat satu hari, tidak semua dapat ditertolong, sampai gelap tidak kelihatan lagi. Kira-kira demikian. Nah, penguasaan diri dari kepanikan, ya, harus kemauan hidup tinggilah, jangan menyerah, tidak lari dari ketakutan. Kalau orang mempunyai pengalaman, pelatihan, pemahaman teknis dan lain-lain, pasti orang tidak akan takut, ya, tidak akan lari dan ketakutan, tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini bagi yang beragama tertentu menurut agamanya masing-masing lah, kira-kira begitu, ya, berdoanya, ya, kira-kira gitu. Nah, ini terjun sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Ini benar-benar terjun dari kapal, ya, tingginya lebih dari 4 meter ini, tutup hidung, kunci, lompat, ya, kira-kira begitu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Selamat sampai bertemu di pertemuan yang ketiga nanti. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.